tentang penglihatan gitu. Kalau penjemputan Tuhan itu akan segera gitu. Aku mau nanya itu sih Kak, gimana menurut Penglihatan pengangkatan gitu kan banyak sekarang pengangkatan kalau katanya kedatangan Tuhan yang kedua kali akan segera gitu. Gimana tuh menanggapi yang begitu atau apakah itu benar? ya memang kalau dikatakan bahwa pengadilan kedatangan Tuhan itu akan segera datang itu benar, tapi persisnya di mana itu kita tidak tahu. Tapi bagaimana cara kita mengujinya ya? Ini aku mau nanya dikit tentang itu. Kan sekarang sangat banyak gitu, di luar pun sangat banyak tentang penglihatan gitu. Kalau penjemputan Tuhan itu akan segera gitu. Aku mau nanya itu sih Kak, gimana menurut Penglihatan pengangkatan gitu. Kan banyak sekarang pengangkatan kalau katanya kedatangan Tuhan yang kedua kali akan segera gitu. Gimana tuh menanggapi yang begitu atau apakah itu benar? ya memang kalau dikatakan bahwa pengadilan kedatangan Tuhan itu akan segera datang itu benar, tapi persisnya di mana itu kita tidak tahu. Tapi bagaimana cara kita mengujinya ya? Di dalam Tesalonika 2 misalnya ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan sukacita kami. Bukan ini deh. 2 Tesalonika ya ayat 9. Nah, ujilah segala sesuatu. Ya, ujilah segala sesuatu. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan penglihatan-penglihatan itu, benar atau tidaknya kita harus menguji dalam segala sesuatu. Mengujinya lewat apa? Firman Tuhan. Misalnya ada orang mengaku, saya dibawa ke neraka. Di neraka itu saya melihat ini, itu. Neraka aja belum ada, gimana dia bisa melihat? Lalu kemudian di neraka saya melihat ada algojo menyiksa manusia. Sekarang saya tanya, neraka itu tempat iblis disiksa atau iblis menyiksa? Nah, begitulah. Jadi semua penglihatan-penglihatan tuh harus kita uji, benar atau enggaknya menurut Alkitab. Masalah ada yang ramal, Tuhan nanti datang 2030, 2033 itu terlalu mengada-ngada. Ngapain begitu? Fokus aja bertumbuh dan berbuah. Itu enggak urusan kita mau dia datang besok, datang bulan depan. Yang penting kita menjadi 5 gadis bijaksana itu loh, yang mempersiapkan pelita untuk hidup di dalam perkenanan Allah, agar kita sendiri tidak ditolak. Begitu, ya. Oke, cukup. Terima kasih Kak. Oke ya, God bless you ya, semangat. Dia harus diuji. Saya sendiri ndak mau meramal-ramal, bilang nanti datangnya seperti ini, ndak. Itu ndak bagian saya. Sesuatu yang akan terjadi di bawah kolong langit ini, teman-teman. Dan pengharapan kita adalah penantian akan pengadilan Kristus. Ketika kita dibenarkan oleh karena cinta dan kasih-Nya. Dia akan menerima kita sebagai domba-dombanya. Dia tidak akan menghukum kita. Karena apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Maka persiapkanlah dirimu untuk menyambut sukacita itu dengan apa? Hiduplah dengan baik. Ya, mari kita menjauhi kecemaran, kepahitan, ketamakan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Makanya kalau ada orang-orang Kristen gitu ya, cari kemakmuran aja kerjanya. Aduh, dia nggak ngerti hidup jadi Kristen tuh apa. Salah itu. Fokus untuk memperbaiki batin ini loh. Mengejar Allah yang adalah batin itu. Silakan, siapa nih? Aduh. Ya, fokuslah berbuat dengan benar.
agar Tuhan dimuliakan. Sabar ya teman-teman, ada banyak. Silakan Hellboy. Halo Hellboy. Halo. Gitu. Aduh, ya adalah. Ta na 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 na. Silakan ini. Saya tadi Ilpide. Halo. Baik Kak. Selamat malam. Malam. Kak, Saya- saya mau bertanya. Banyak yang bilang kalau kalau belum di CD dan kalau belum di CD itu dosa masih ditanggung. Dosa masih ditanggung orang tua. Nanti setelah CD baru dosa ditanggung kita, begitu Kak. Nggak ada itu dosa tanggung orang tua. Dosa tanggung sendiri-sendirilah. Ya, CD itu kan menyatakan iman dari baptisan yang dia terima waktu kecil. Tidak ada dosa tuh ditanggung orang tua. Ditanggung dirinya sendiri. Maka di dalam CD itulah dia disadarkan dosanya. Di dalam CD itu dia belajar nih, ini dosa, ini enggak. Maka dia refleks ke masa lalunya. Ya, refleksi ke masa lalunya. Oh, ternyata saya berdosa di dalam CD itu. Ketika dia sadar sebelum-sebelumnya dia berdosa, maka dia meminta ampun kepada Allah. Dan tanda dia mendapat pengampunan apa? Dia diberi perjamuan kudus. Makanya di gereja-gereja yang seperti itu setelah CD baru boleh perjamuan kudus. Ya, Gitu, Mak. betul Kak. Gitu ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya. Terberkatilah nama Kristus Tuhan kita yang hidup, yang menjadikan kita. Terpujilah Kristus, Allah yang perkasa, yang menghidupkan kita, yang menjadikan segala sesuatu. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang menghidupkan segala sesuatu. Ya, kita naikin lagi ya. Woi Miko. Ngapain kau Miko di sini? Ada temanku di bawah. Silakan Pakne Aji. Salam Kak. Dengar nggak? Halo. Ada. Mau tanya itu masalah, kan itu di gereja saya kan ada namanya doa peperangan tuh, yang intinya ketika ada orang yang ada manifestasi, ada orang yang kerasukan atau membersihkan rumah atau hal-hal yang berhubungan dengan roh-roh jahat lah, itu menurut Kak Elia gimana? Apa itu emang ada atau emang menurut pandangan Kak Elia gimana itu? Ya, enggak apa-apa. Ya itu kan doa ya. Di dalam surat Rasul Yakobus dikatakan doa orang benar dan bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya kalau didoakan dengan sungguh-sungguh. Lalu dalam Efesus 6 ya ayat 11 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menggadaikan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi doa itu penting. Iman itu penting. Puasa itu penting untuk kebaikan kita. Gitu. Oke. Bukan azab Satu lagi. Allah begini-begini, bukan.
Itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi orang berdoa, orang berpuasa, orang memiliki iman yang teguh itu untuk kebaikan dia. Bukan agar Tuhan cinta sayang sama dia. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Cinta Tuhan itu selalu tetap, kamu berdosa, tidak berdosa pun Tuhan akan tetap sayang sama kamu. Tapi kalau kamu berdosa atau tidak berdosa, cintamulah yang berubah sama Tuhan. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Makanya orang-orang yang sekarang udah jauh dari Tuhan, yang udah meninggalkan Tuhan, Tuhan itu tidak menolak kamu. Tuhan masih menunggu kamu kembali. Cinta kamulah yang padam. Cinta Tuhan tuh belum padam. Sama seperti kisah anak yang hilang. Bapaknya menerima dia. Begitulah Allahmu sekarang. Yang meninggalkan Yesus, yang udah jauh dari Yesus. Yang menikah dengan orang tidak percaya Yesus lalu meninggalkan Yesus. Kembalilah. Tuhan tidak akan tolak kamu. Ada orang bilang, kan Kak Elia saya udah murtad dari Yesus, saya udah murtad dari Kristen karena menikah dengan pasangan saya yang bukan Kristen. Untuk apa lagi saya kembali, wong saya udah menghujat Roh Kudus. Itu bukan menghujat Roh Kudus. Kalau kamu masih punya niat untuk kembali ke Kristen, kamu belum menghujat Roh Kudus. Jadi semua yang sudah meninggalkan Yesus, semua yang udah pergi jauh dari Yesus, yang hidup di dalam dosa, yang meninggalkan Yesus dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pulanglah dan kembalilah. Tuhan menunggumu. Cintanya masih sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi cintamulah yang berubah. Maka cintailah dia dengan kasihmu yang mula-mula itu. Ya, gitu. Fakna. Oke. Satu lagi Kak. Silakan. Itu bisa dikatakan karunia ya ketika bisa melihat hal-hal yang bisa dikatakan kok ada di sana ada roh jahat, di sana kok ketika saya jalan pulang malam itu kok melihat kayak ada roh orang kecelakaan, apa bisa dikatakan karunia apa emang itu bukan roh orang, itu setan, itu hantu itu. Oke, bisa dikatakan gitu ya. Itu karunia atau emang kayak cuma ada dogma dalam pikiran saya. Tapi Ya, itu mungkin gimana itu bisa disebut karunia kalau kamu gunakan itu bagi kemuliaan Allah dengan membantu manusia. Jadi karunia itu gunakan buat kebaikan, buat kebenaran. Jangan untuk jadi mengangkat diri. Nah, enggak boleh. Oke. Satu lagi Kak. Untuk menjaga setiap karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu seperti apa Kak? Oke, kalau bisa dikatakan baca firman, doa itu. Tapi untuk spesifiknya itu gimana ya? Untuk menjaga karunia itu tetap ada dalam hidup kita itu gimana ya? Rendah hati. Oke, siap. Nggak boleh sombong. Itu ya? Oke, siap. Makasih Kak. Tuhan Yesus berkati. Berkati ya. Rendah hati itu penting ya, harus rendah hati. Ya jangan karena udah kaya, udah apa gitu temannya dilupain ya kan. Kan ada gitu, dia udah sukses begitu ya di perantauan, temannya dilupain, temannya nggak dianggap. Nggak boleh sombong-sombong. Aduh, kalau kita tahu seberapa cepat orang melupakan kita setelah kematian kita, nggak ada yang akan kita lakukan selain mau menyenangkan hati Tuhan kita. Aduh, nggak ada yang kuat di dunia ini selain Injil Tuhan. Nggak ada. Jangan orang sombong. Mau kau cantik, mau kau kaya, mau kau kuat, mau apapun yang ada padamu, nggak boleh sombong. Ya, tak boleh. Itu semua dari Allah. Gunakan itu buat kemuliaan Allah. Nggak boleh sombong-sombong. Ya, saya pun nggak boleh sombong. Saya udah melayani begini, nggak boleh. Ya, Rasul Paulus berkata apa? Meskipun saya sudah menginjili, saya tidak boleh bermegah. Karena itu bukan karena penginjilan itu adalah suatu keharusan. Buat semua orang. Saya tidak boleh sombong. Karena saya merasa lebih baik dari kalian atau siapapun, tidak boleh. Ya, tidak boleh orang sombong. Kunci untuk bisa memahami Allah, kunci untuk bisa mengenali Allah, itu rendah hati dulu. Kalau udah bebal, kamu akan menolak pengajaran itu. Kalau kamu udah bebal, udah batu, kamu gak akan bisa merefleksi dirimu untuk bisa mengenali Allah. Rendah hati, itu kunci paling penting mengenali Allah. Ya, mana ini si Nawaf? Mana ya? Nawaf, naik kok Nawaf. Kok gak ada dia, Nawaf. Gak ada namanya. Sampai pengen naik ke si Nawaf nih.
Tapi Kak, kalau dia ndak balas chat itu sombong nggak? Ya positive thinking, mungkin lagi sibuk atau apa begitu. Jangan terlalu cepat simpulkan orang, ndak boleh. Ya, aku nggak tahu beban hidupnya seperti apa. Ya, kalian pun kalau chat kalian saya ndak balas lama-lama tuh, aduh, banyak ini saya. Ini apa namanya? Pekerjaan ya teman-teman ya. Saya harus kuliah, saya harus ini banyak lah. Siapa lagi ini mau naik ini? Nawaf enggak ada Nawaf. Mana Nawaf ini? Jangan lupa tap-tap ya. Udah 1.200.000. Mantap. Memang jari-jari kalian adalah jari-jari berkat ya. Nih kalau tap-tapnya itu udah 1 juta, udah room ini bakal kuat. Dan tentunya ini live ini akan direkomendasikan ke orang-orang yang belum pernah lihat live. Jadi mereka denger Injil gitu loh. Ya, keren. Kalian ini memang saudara sehati ya dalam Tuhan ya. Mantap. Ya, begitulah selalu ya. Astaga. Saya hormat dengan kalian yang sudah tap-tap. Tenang, saya nggak dapat keuntungan dari tap-tap itu. Saya nggak dapat duit dari tap-tap kalian itu. Nanti aku tap-tap ke sini ini dapat duit gitu. Enggak ada. Ya. Ini mana nih? Oke. Siapa ini? Albert Trio. Cepat Albert ya. Biar ini ya. Biar Albert Liling Neho. Ya silakan Kevin. Halo, selamat malam Kak, Shalom. Ya shalom, silakan. Boleh izin bertanya sebelumnya, boleh sedikit menjelaskan terkait konsep Tritunggal nggak? Soalnya saya masih agak bingung. Oke, Tritunggal ya. Makasih Kak. Kak, masih ada pertanyaan lain boleh Kak? Satu dulu, Tritunggal ini nggak Iya. gampang. Kau ini pertanyaanmu apa emang yang kedua? Iya, terkait konsep Tritunggal itu Kak. Boleh sedikit menjelaskan? Ya boleh. Apa itu? Silakan. Terkait Allah, Yesus sama Roh Kudus itu sih saya masih bingung aja gimana tuh. Kamu Kristen Soalnya enggak? gini Kak, teman-teman saya tuh yang ini tuh kayak kadang suka nanya, kayak suka bilang, berarti Tuhan kalian tuh 3 ya gitu. Nah itu tuh kadang saya bingung mau menjelaskan. Gampang jelasinnya, gampang. Tenang. Kalau udah naik ke room saya pasti ngerti. Kamu nggak akan turun kalau belum ngerti. Kecuali kamu nggak jujur ya. Kamu bilang udah ngerti tapi nggak ngerti. Ya iya. Ya, sabar. Mana nih? Oke ya, kita buka. Ini kamu lihat ya ke ini saya. Ke layar saya. Oke. Nih. Jadi Allah Tritunggal itu, saya pakai salib kecil aja nih. Oke. Jadi Allah Tritunggal itu ini ya, Allah Tritunggal. Jadi gini brother, apa sih Allah Tritunggal itu? Allah Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Jadi bukan ada berapa Allah, bukan. Tritunggal itu tidak pernah berhadapan dengan ada berapa Allah, tapi berhadapan dengan bagaimana Allah kita yang satu itu. Ya. Nah, Allah kita yang satu itu, Allah kita yang ini, Tritunggal itu berasal dari kata Latin tris unitas, tri itu artinya 3, unitas itu keesaan. Jadi trinitas itu adalah ketigaan yang esa. Ya. Nah, ilustrasinya begini, Allah yang esa itu siapa sih? Allah itu esa. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa.
Oke, Sang Bapa dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menciptakan segala sesuatu. Bahasa Yunani, bahasa asli firman adalah logos, yang artinya ilmu, kecerdasan, atau pikiran. Dan ilmu, kecerdasan, atau firman ini disebut sebagai anak dalam Alkitab. Jadi Sang Bapa ini memiliki pikiran atau ilmu, yang melalui ilmu ini dia menciptakan segala sesuatu. Selain memiliki ilmu, dia memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa yang adalah Allah, yang memiliki firman dan roh, itulah Tritunggal. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman Bapa, pikiran Bapa, rohnya Bapa pastilah Allah. Sama seperti kamu. Kalau tubuhmu manusia, pasti pikiran firmanmu dan roh yang di dalam tubuhmu pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak, hanya ada 1 manusia. Jadi Bapa, anak atau firmannya, dan rohnya yaitu Roh Kudus, itulah Tritunggal. Nih, kalau Bapa ini kekal, pasti firmannya juga kekal, maka Yesus juga kekal. Kalau Bapa ini kekal, maka rohnya juga kekal, Roh Kudus kekal. Kalau Bapa ini pencipta, berarti firman Bapa juga pencipta, rohnya Bapa juga pencipta. Kalau Bapa ini Tuhan, maka firman-Nya adalah Tuhan, rohnya juga adalah Tuhan. Sama seperti kamu. Kalau kamu itu pelajar, pasti pikiran, rohmu, tubuhmu juga pelajar. Tapi tidak ada 3 pelajar kan? Hanya ada 1 kan? Nah, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau iman lain percaya firman Allah jadi buku. Maka ketika firman Allah jadi buku, berarti dia punya 2 natur. Dia adalah Allah karena adalah firman, dan dia kertas karena dia dari buku untuk menjadi buku. Ketika misalnya firman Allah yang jadi buku itu firman yang jadi buku itu terbakar. Apakah firman Allah terbakar? Tidak. Maka ketika firman Allah jadi manusia, dia mati di kayu salib. Apakah firman Allah mati? Enggak, yang mati kemanusiaannya. Keilahian tidak boleh mati. Jadi apa Allah mati? Enggak mati. Allah kita enggak pernah mati. Yang mati adalah firman Allah melalui kodrat kemanusiaannya dia mati. Jadi Bapa, firmannya Bapa sendiri, rohnya Bapa sendiri, itulah Tritunggal. Ngerti? Oke Kak, ngerti. Sungguh-sungguh mengerti atau pura-pura mengerti? Udah ya, udah lumayan paham. Oh, ini penjelasan saya ada di akun TikTok saya ini. Nanti kamu bisa download, bisa share ke mereka. Ini saya udah videoin dan saya udah jelasin, oke? Oh iya, oke. Makasih ya Kak. Shalom, selamat malam. Ya, salam semangat ya. Jadi gitu, fitnah tuh harus dijawab. Karena kita dituntut bertanggung jawab tentang pengharapan yang ada pada kita. Gitu loh saudara-saudara.